Ya, saudara, banyak tokoh bijak mengingatkan pendidikan adalah bekal masa depan terbaik, investasi terbaik yang bahkan bisa digunakan untuk mengubah dunia. Di tengah wajah pendidikan di Papua yang masih jauh dari sempurna, ada sosok perempuan asli Papua yang berdaya karena pendidikan. Inilah sekilas potret wanita Papua berdaya, Rini Setiani Sutrisno Modo. Tuhan menganugerahkan kekayaan alam yang amat melimpah di bumi Cendrawasih, Papua. Namun, realitas kekayaan alam itu kontras dengan gambaran yang kerap muncul di permukaan yang lebih banyak menyuguhkan masalah, termasuk sumber daya manusia yang belum bisa mengenyam pendidikan sebagaimana seharusnya. Sejarah telah mengajarkan, limpahan kekayaan alam yang tidak disertai dengan sumber daya manusia yang terdidik takkan bisa mensejahterakan, bahkan bisa memicu konflik. Banyak tokoh hebat di dunia yang telah mengingatkan betapa pentingnya pendidikan. Tokoh pejuang anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela menegaskan, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tokoh pejuang kulit hitam Amerika Serikat, Malcolm X berpendapat, pendidikan adalah paspor ke masa depan karena besok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Filsuf klasik Yunani Aristoteles mengingatkan, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis. Sementara tokoh revolusi Amerika dan bapak pendiri Amerika Serikat Benjamin Franklin mewariskan nasihat, investasi dalam pengetahuan menghasilkan bunga terbaik. Di tengah wajah pendidikan di Papua yang masih jauh sempurna, ada sosok perempuan asli Papua yang berdaya karena pendidikan. Dr. Rini Setiani Sutrisno Modo, SPD, MSI. Putri asli Papua ini adalah satu dari segelintir wanita Papua yang telah membuktikan bahwa pendidikan bisa membuat manusia berdaya. Rini Modo, Chair of Papua Youth and Scholar International Forum ini, kini bekerja di kantor staf Presiden bidang pembangunan manusia. Saya pikir tuh banyak sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang tuh bisa menjadi motivator, menjadi influencer. Yang paling pertama kesiapan diri seseorang itu sendiri untuk mampu menginspirasi yang lain. Di mana dia tentunya harus bisa menempatkan diri, menjadi karakter yang kuat dan tangguh. Karunia Tuhan berupa 1001 kekayaan alam di Papua belum bisa mensejahterakan masyarakat setempat. Boleh jadi, kondisi ini disebabkan karena kepala daerah belum melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang melibatkan sumber daya manusia setempat. Seorang kepala daerah itu mulai dengan visi dan misinya, memulai segala sesuatu itu kan dilihat dari mimpi besar dia. Jadi dari situlah potret besar kemampuan leadership seseorang kepala daerah itu dilihat. Nah itu sebenarnya yang kadang sering dilupakan oleh kepala-kepala daerah yang dalam tanda kutip punya visi besar yang sebenarnya bisa diwujud nyatakan dalam misi yang baik ya. Dr. Rini Setiani Sutrisno Modo, SPD, MSI menjadi salah satu potret kesuksesan putri asli Papua. Pendidikan tinggi, wawasan luas, dan langkah kakinya yang panjang hingga ke berbagai macam negara membuatnya mengerti hambatan utama yang masih membelenggu para wanita Papua. Sekarang anak-anak sudah bisa melihat banyak sekali peran-peran perempuan Papua di segala bidang. Ada yang sekarang jadi kayak pejabat gubernur, ya ada kita di Papua Tengah contoh ya, terus ada juga bupati-bupati, jadi dari pemerintahan. Jadi sebenarnya harus itu yang banyak berikan potret-potret seperti itu kepada anak-anak muda kita sekarang, atau anak-anak yang dibawa misalnya masih sekolah menengah ya, masih SMA, SMP untuk punya mimpi. Menjadi satu dari segelintir sosok wanita Papua berdaya, membuat Dr. Rini Setiani Sutrisno Modo, SPD, MSI, ingin lebih banyak warga Papua terutama para perempuannya bisa meniti dan menikmati pendidikan tinggi seperti dirinya. Semakin banyak wanita berdaya di Papua akan semakin cepat mengantarkan masyarakat di bumi Cendrawasih Papua ke pintu gerbang kesejahteraan.
Ya, saya kan bergerak di bidang sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, penguatan, ya terutama pendidikan itu sendiri. Karena memang fokus di negara ini bahkan kan pendidikan dan kesehatan itu sudah memberikan 20% dari anggaran belanja negara, APBN, bahkan juga APBD. Sayangnya itu tidak betul-betul fokus untuk pengembangan atau penguatan SDM itu secara maksimal. Bahkan sebenarnya di dalam manajemennya itu juga masih banyak yang rapuh sekali. Contoh, kita bermimpi tinggi untuk anak-anak ini, kita punya SDM bagus-bagus, sekolah luar negeri. Tapi ketika suruh-suruh mereka keluar sekolah ke luar negeri, mereka sudah berjuang sampai habis-habisan, di tengah jalan putus semuanya. Ya karena manajemen yang buruk, tidak mengelola dengan baik. Akhirnya strategi-strategi yang awalnya sebenarnya harus disiapkan, tidak disiapkan, membuat banyak sekali korban berjatuhan.